Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, yang kami hormati para pendengar Radio Republik Indonesia Mataram dimanapun berada yang menangkap siaran kita pada pagi hari yang penuh dengan berkah ini. Jamaah Masjid Hubbul Watan Islamic Center Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya hadirin hadirat, jamaah yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu kegiatan yang sangat baik, amalan yang sangat mulia, yaitu kajian ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini dan semua ibadah yang sudah kita tunaikan, semua itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita dalam semua sisi kehidupan. Bagaimana kita berakidah yang lurus, bagaimana beribadah yang tulus, bagaimana kita bermuamalah yang baik, berakhlak yang mulia, semua itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita mampu meneladani beliau, maka insyaallah kita berpeluang untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan yang mulia ini adalah melanjutkan kajian surat Al-Kahfi, tepatnya di ayat yang ke-83 dan seterusnya. Sebelum kita mulai, sebagaimana biasa saya akan membacakan ayat yang akan kita kaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih ada hubungannya dan sangat erat dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ini adalah menjadi kisah terakhir di dalam surat Al-Kahfi, yang secara garis besarnya surat ini memuat
4 kisah yang sangat besar sekali. Yang pertama, surat ini berbicara tentang kisah Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat ini juga diceritakan tentang 2 orang pemilik kebun yang sangat kaya raya. Yang satunya beriman kepada Allah, yang satunya kafir atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin Allah, dalam surat Al-Kahfi ini juga diceritakan tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dan yang terakhir, dalam surat ini diceritakan tentang kisah seorang penguasa yang sangat luar biasa, penguasa yang saleh yang namanya Dzulqarnain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sejarah atau di dalam riwayat-riwayat dijelaskan orang-orang dahulu, terutama orang kafir Quraisy Mekah, di saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan kegiatan dakwahnya di Mekah, mereka mencoba untuk mengetes apakah benar-benar seseorang ini adalah merupakan nabi utusan Allah. Maka banyak di antara mereka yang mendatangi orang cerdik pandai, para cendekiawan, untuk mereka bertanya, tetapi tujuannya adalah pertanyaan ini nanti akan ditujukan kepada orang yang mengaku nabi itu, dan bila mana pertanyaan ini tidak akan mampu dijawab, berarti ini menegaskan orang ini bukan seorang nabi. Maka hal yang sama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam riwayat dijelaskan orang-orang kafir Mekah itu mereka sengaja bertanya kepada para cendekiawan mereka, dan mereka bertanya kira-kira apa pertanyaan yang harus disampaikan kepada baginda Rasul untuk mengetahui kalau dia ini seorang nabi atau tidak. Maka di antara mereka itu berkata, saluhu an rajulin tawafin fil ardi, coba tanyakan kepada dia tentang seseorang yang bepergian, seseorang yang menjadi kepala pemerintahan, menjadi raja, tetapi kerjaannya itu adalah bepergian terus untuk melihat kondisi rakyatnya. Kalau dia benar-benar nabi, dia akan mampu menjawab. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yaitu tentang yas'alunaka 'an dzil qarnain, mereka bertanya tentang Dzulqarnain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dzulqarnain itu artinya secara kebahasaan, zu itu artinya kepemilikan, yang memiliki artinya. Al-Qarnain di dalam bahasa Arab itu adalah tanduk. Jadi yang berarti Dzulqarnain itu adalah 2 tanduk. Konon Dzulqarnain yang dimaksud di sini adalah dia memiliki mahkota itu seperti 2 tanduk. Ada orang yang mengatakan Dzulqarnain itu adalah huwal Iskandar al-Yunani, Alexander Yunani. Ada yang mengatakan qila ar-Rumi, Romawi, Malik Faris war Rum, seseorang yang menguasai Persia dan Romawi. Tetapi penjelasan-penjelasan seperti ini oleh para ulama terbantahkan. Ya, kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang Alexander Romawi atau Yunani, itu adalah orang yang tidak muslim. Apalagi dia semasa dengan Aristo yang tidak memiliki agama, hamba Allah, maka penjelasan tentang Alexandria atau Alexander Iskandar Dzulqarnain ini tidaklah tepat. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya
Zulkarnain itu adalah penguasa dua kutub. Kutub mana? Al-Masyriq wal Maghrib. Kutub timur dan kutub barat. Artinya penguasa ini adalah penguasa yang sangat luar biasa, hebatnya, kuatnya, sehingga dia menguasai bumi. Dan dalam sejarahnya nanti itu ada kaitannya dengan Ya'juj dan Ma'juj dan akan dijelaskan setelah itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Zulkarnain ini adalah disifati sebagai seorang penguasa, sebagai seorang raja yang saleh, yang taat. Makanya Al-Quran sebenarnya tidak mengisahkan secara detail tentang Zulkarnain. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Saya akan menjelaskan kepada kalian, kata Rasul, minhu ini sebagian kecil saja, ya, bukan arti minhu di sini penjelasan, tetapi litab'id, sebagian kecil, sehingga penjelasan tentang Zulkarnain ini tidak banyak dibahas. Tetapi yang pasti di dalam riwayat-riwayat dijelaskan beliau ini hidup di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Konon di saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam menguasai atau beliau berada di Mekah, maka berjumpalah dia bersama Nabiullah Ibrahim, yakni Zulkarnain, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang meriwayatkan seperti itu. Raja ini Allah adalah raja yang sangat alim, raja yang sangat saleh. Karena itu dijelaskan di dalam riwayat-riwayat ada dua raja yang disebutkan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada dua raja yang sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 penguasa dalam sejarah. 2 ini yang beriman, 2 lagi yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman itu siapa? Yang satu adalah Nabi Sulaiman. Ya, beliau ini adalah raja yang dikenal atau penguasa yang sangat dikenal, sehingga dia berkuasa yang sangat luas sekali. Kemudian yang kedua adalah Zulkarnain. Raja yang kafir dan ingkar kepada Allah itu juga 2. Disebutkan adalah yang pertama itu Raja Namrud, dan yang kedua itu adalah Bakhtansar. Itu dalam riwayat-riwayat. Maka yang akan kita kaji saat ini hadirat Allah adalah seorang penguasa yang menguasai bumi yang sangat luas ini dengan kekuasaannya yang baik, dengan pola kuasa yang sangat cerdas, dan dia mengelola bumi dengan sebaik-baiknya. Hadirat Allah, dijelaskan dalam Al-Quran, inna makkanna lahu fil ardi wa ataina min kulli syai'in sababa. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, memberikan kekuasaan, kedudukan kepada Iskandar, Zulkarnain, ya, kepada Zulkarnain itu sebagai penguasa di muka bumi ini. Subhanallah. Dan ternyata semua penyebab-penyebab untuk dia mendapatkan apa yang diinginkan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang sangat hebat, orang yang sangat luar biasa, diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kekuasaan itu dia gunakan untuk kemaslahatan umat. Makanya Allah, kalau ada orang yang mau menjadi pemimpin, mau menjadi penguasa dalam kehidupan ini, hendaklah dia mencontoh seorang raja yang dikenal di dalam sejarah Islam dan di dalam sejarah kehidupan manusia, yaitu tentang Zulkarnain, penguasa 2 masa, penguasa timur dan penguasa barat, yang konon dia itu adalah orang yang sangat adil, orang yang sangat baik di dalam pemerintahannya. Hadirat Allah, dalam kehidupan manusia
apapun yang Allah anugerahkan kepada kita ini ada pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Makanya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita ini berpotensi menjadi pemimpin, atau setiap kita ini adalah pemimpin. Jadi bukan hanya sekedar potensi, tetapi kita ini sudah menjadi pemimpin. Baik pemimpin dalam arti skop yang lebih kecil, atau pemimpin yang dalam arti yang lebih luas. Pemimpin dalam skop yang sekecil, Allah, skala kecil, maka setiap pribadi kita ini adalah pemimpin. Maka setiap kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT tentang apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan diri kita terhadap diri kita sendiri. Begitu kita diberikan amanah yang lebih luas. Seseorang begitu dia menikah, maka dia menjadi pemimpin dalam keluarganya. Hormati Allah, begitu kita menjadi pemimpin dalam keluarga, kita dituntut oleh Allah kelak untuk mempertanggungjawabkan bagaimana kekuasaan kita, bagaimana kepemimpinan kita dalam keluarga. Apakah istri kita sudah melakukan kewajibannya di sisi Allah SWT? Bagaimana cara sholatnya, bagaimana istinjanya, bagaimana bacaan Al-Qurannya? Nih para pemimpin yang ada di depan saya, Anda semua ini udah menjadi pemimpin, paling tidak terhadap istri dan anak. Besok ditanya oleh Allah, hei Anda selaku pemimpin, sudahkah Anda mengajarkan keluarga Anda? Nih bapak-bapak yang ada di depan saya, sudah mengajarkan istrinya tentang fikih? Fikih tentang membersihkan najis sudah? Fikih tentang cara wudhu, wah majahan. Wah majah seninem tentang darah haid. Ini darah-darah jadi milik taon. Padahal darah haid itu urusannya panjang pada Allah. Belum tentu kita tahu mana yang haid yang benaran, mana haid yang proses mau kering, mana yang sudah kering. Itu ada standarnya, ada warna-warnanya. Wah majahan. Wah majah seninem ngaji. Yau. Ini jadi pemimpin kita dituntut besok di hadapan Allah. Jangan sampai nanti istrinya, kembali mesti dek wah sembahyang, kembali dek wah wudu, wah sembahyang, lagu cara wudu dan benar, dan kena, kembali di kuat aja si semama, aneh. Semaman sak pacu ngajinya terurut si seninen, gara-gara din wah ajahang seninen ngaji, gara-gara din wah ajahang seninen berembintan dengan besok naik menek berembintan istinja. Wah apa benda? Ini kena insya-Allah lima wah badek. Empara lalu modok jadi dengan mama. Kalau sudah urusannya seperti ini, agak malas, kita enggak berani jadi orang, jadi laki-laki. Ini bani ya merari. Kembali karena ada urusan tanggung jawab setelah kita mengambil seorang perempuan. Makanya apa kata Rasulullah SAW? Ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kita ambil perempuan itu amanah langsung dari Allah, bukan dari orang tuanya. Begitu kita memiliki putra-putri rahmat Allah, kewajiban kita adalah mengajarkan putra-putri kita kaitannya dengan agama. Makanya mengajarkan mereka tentang agama, pengetahuan yang prinsip tentang agama itu sifatnya fardu ain. Nabi kenal fardu ain, dia tidak akan gugur kewajiban itu sebelum kita yang mengajarkan anak-anak kita. Wah majah bija jarim. Ini wan piaan doang anak balik luah ketua. Ya ceket miak doang lagu din wah ya ajah. Din wah ya bimbing anak jarin. Mohon maaf Allah, kita ini keliru di dalam memandang mana kewajiban kita. Kita itu yang kita fokuskan kepada anak kita ini yang kaitannya dengan fardu kifayah. Beruan fardu kifayah. Anak kita mau jadi dokter, mati-matian kita berpikir pira biaya nanak dendem penang dendem mikir laun bapam laun inam siapa. Pokok masa lulus anak elek jurusan kursus. Ada yang bisa cekal bahasa Inggris anak kursus. Ada yang bisa ceket lema anak pentar matematik, berapapun biayanya bapak sanggup.
Ya Allah, lamun urusan fardu kifayah kita bela-belain anak kita. Ndek meno? Kan kita bayar itu. Padahal yang ini fardu kifayah. Cukup lamun wahara sekek 2 telu jadi dokter selesai. Ndek selaput jadi dokter lalu saya jadi pasien. Ya kan fardu kifayah. Ndek selaput jadi insinyur. Lamun selaput jadi mandor. Hayya lalu begawi ya. Cukup anania wah jadi insinyur aneh. Laun sak lain jadi tukang, sak lain jadi peladen. Dia ndek selaput jadi guru, selaput milih jadi tuan guru. Saya tajah. Kenapa? Karena ini adalah fardu kifayah. Tetapi yang fardu ain itu hanya Allah, dia harus dapatkan dari orang tuanya. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Ku ampusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu sendiri dan keluargamu. Saya disuruh jagaan papuun, balon, tuan guru ndek dengan toa. Bapaknya bertanggung jawab. Ya gawen dendek noak-noak dari bapak, emparan molah dari bapak. Ni molah dari bapak. Begitu anak kita ada, maka anak ini pastikan dia sudah mendapatkan ilmu yang sifatnya fardu ain. Apa itu fardu ain? Berbicara, beriman kepada Allah. Akidah dia sudah harus lurus. Berbicara dan berakidah, dia harus pastikan dia beribadah dengan cara yang baik. Berbicara ibadah yang baik, dimulai dia bisa mandi junub yang baik. Dia bisa membersihkan najis dalam dirinya sehingga berbintan beristinja itu sudah dia benar-benar paham anak kita. Berbicara berwuduk yang benar harus semajah bija jarim. Wah majahan sembapan doang din tahu wuduk goyo mi ajah anak jarim. Berbicara sembahyang yang benar itu kewajiban dengan toa. Ni lemak macam ketuan sida sepacu no ni. Wah majak anak jarim ndek wah. Terbaik tempat sogol lelek surga. Suruh temanin anak jarim saat ndik tahu sembahyang, ndik tahu ngaji. Semua itu adalah kewajiban. Ini mati Allah. Jadi kepemimpinan itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah, termasuk kepemimpinan terhadap umat manusia. Makanya mati Allah, menjadi pemimpin itu satu sisi merupakan nikmat yang sangat besar, tetapi di sisi yang lain dia bisa menjadi musibah yang sangat besar. Kapan? Bila mana seseorang itu menjadi pemimpin, dia tidak berlaku adil, dia tidak amanah dalam kepemimpinannya, maka ingat orang itu nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan enak-enak jadi pemimpin. Pastikan kalau kita menjadi pemimpin itu benar-benar kita ini adil, benar-benar kita amanah. Ini mau jadi pemimpin. Ini sekarang ini sebentar lagi semua orang mau jadi pemimpin. Tiang selalu katakan kalau mau menjadi pemimpin jadilah seperti Zulkarnain. Apa yang dilakukan oleh Zulkarnain? فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. Hadirat Allah, yang namanya Zulkarnain ini memang diberikan kemudahan oleh Allah. Satu, dia inna makkannahu fil ard, inna makkanna lahu fil ard. Allah memberikan kekuasaan di muka bumi ini dan apapun yang dia inginkan oleh Allah dimudahkan. Makanya beliau itu di dalam riwayat dijelaskan selalu keluar. Begitu menjadi penguasa, beliau turun ke lapangan, turun ke masyarakatnya. Ini adalah salah satu di antara ciri pemimpin yang baik, mata Allah. Dia tidak perlu harus duduk manis di kantornya, di ruangannya, di rumahnya, di pendoponya, tetapi dia harus turun ke lapangan seperti yang dilakukan oleh Zulkarnain. Setiap kali dia turun kepada Allah, dia bertanya, apa kebutuhanmu? Apa yang perlu dilakukan di sini? Sehingga kalau memang di sini mohon maaf angka kemiskinannya tinggi, beliau mencari solusinya dan Allah memudahkan beliau. Ya. Disebutkan tadi wa ataina min kulli syai'in sababa.
apa yang diinginkan itu dimudahkan oleh Allah SWT. Sehingga kalau di sini ada angka kemiskinannya tinggi, dia berupaya untuk membuat lapangan kerja atau memberikan bantuan-bantuan dan lain sebagainya. Kalau di sini ada masalah kesehatan, subhanallah, dengan izin Allah dia datangkan ahli kesehatan, dia berikan kebutuhan-kebutuhan kesehatan dan lain sebagainya. Inilah cara menjadi seorang pemimpin. Ini kadang-kadang si melet jadi pemimpin dan tahun rakyat tidak tahu rakyatnya. Padahal kita ini sebagai pemimpin besok ditanyakan tentang kepemimpinan itu. Allah, lamun jari pemimpin keketuanan, ni rakyat amlaik jelang, ni rakyat amlaik miskin, itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menjadi pemimpin itu adalah amanah yang sangat besar, menjadi amanah yang sangat berat. Maka pastikan siapapun yang diberikan nikmat berupa kepemimpinan, hendaklah dia bisa menghadirkan kepemimpinan yang saleh, yang baik, seperti yang dicontohkan oleh Zulkarnain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin. Kebiasaan yang dilakukan oleh Zulkarnain, dia berjalan, terus berjalan. Setiap kali mendapatkan masalah, dia selesaikan masalah itu. Ini pemimpin yang hebat. Bukan pemimpin yang buat masalah. Jadi jangan sampai menjadi pemimpin membuat masalah untuk rakyat, tetapi pemimpin itu hadir memberikan solusi kepada masyarakatnya, memberikan solusi terhadap rakyatnya. Itulah pemimpin. Makanya Allah sebenarnya kalau kita melihat-lihat, yang namanya pemimpin itu kan tidak terlalu sulit sebenarnya, ya, kalau benar-benar dia menjalankan secara amanah. Tetapi yang terjadi kemudian Allah, dalam kehidupan kita ini memang masih jauh dari kata pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah. Rata-rata kita ini, kalau dalam bahasa hadis itu, menunggu kehancuran, ya, mulai dari desa naik ke atas, kabupaten, kota, gubernur, kemudian sampai ke atas, itu masih yang dikedepankan itu adalah emosi. Makanya yang terjadi kemudian adalah kubu-kubuan. Ini pilih siapa, ini grupnya siapa, ini kelompoknya siapa. Bila mana yang satu menang, maka yang lain akan bermasalah. Dan inilah yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW, salah satu tanda kehancuran satu negeri, bila mana orang-orang yang mendapatkan posisi kekuasaan itu adalah orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang tidak amanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan, "Idza dhuyyi'atil amanah fantadhiris sa'ah." Kalau nilai-nilai amanah itu sudah hilang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka tinggal menunggu kehancuran. Lihat, kalau nilai-nilai amanah, nilai-nilai kejujuran itu sudah hilang dalam satu komunitas, tinggal kita menunggu harinya saja. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kaifa idha'atuha?" Ya Rasul, bagaimana bentuk penyimpangan terhadap amanah itu? Bagaimana bentuk penyimpangan, penyelewengan terhadap nilai-nilai amanah tadi? Apa jawab Rasul? Idza wussidal amru ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah. Kalau suatu profesi, satu tugas itu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tinggal menunggu kehancuran. Kalau yang memegang jabatan-jabatan di dalam berbangsa dan bernegara itu bukan ahlinya, bukan orang yang hebat di bidangnya, tetapi karena ada hubungan A, B, C dan C, maka mohon maaf kata Rasul, ini bukan saya, fantaziris sa'ah, tinggal menunggu kehancurannya. Maka Allah, disinilah pentingnya kita kembali di dalam melakukan apapun itu dari hati kita. Mohon maaf,
Tiang selalu menyampaikan di mana-mana, sebentar lagi kita akan diuji dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kita akan memilih para wakil rakyat, memilih pemimpin-pemimpin kita. Saya tidak kampanye, Allah, karena saya bukan calon, dan saya juga tidak ada hubungannya dengan calon, enggak saudara, enggak teman, enggak sahabat. Tetapi yang ingin saya sampaikan, Allah, baik kaitannya dengan calon dan para pemilih. Wahai calon, jangan Anda mengetahui masyarakat hanya di saat Anda mau dipilih saja. Jangan Anda hanya datang kepada mereka dengan menyampaikan janji-janji palsu yang manis-manis, yang kedengarannya enak, tetapi Anda tidak hadir di tengah-tengah masyarakat. Anda tidak turun di tengah-tengah masyarakat. Lihat Zulkarnain, ini adalah tipologi pemimpin yang harus dicontoh. Kalau Anda mau jadi dewan, kalau Anda mau jadi pemimpin, maka turunlah Anda ke masyarakat saat ini. Dan kalau perlu, mohon maaf Allah, di saat Anda berhadapan dengan calon itu, tekan kontrak. Ya, oh kami ada sekitar 50-100 orang Pak, Bapak berani janji enggak? Bapak akan baik, Bapak akan adil, Bapak akan amanah. Nih masalah-masalah yang ada di kampung kami ini, kalau Bapak berani dan bisa menyampaikan aspirasi, insya Allah kami akan memilih Bapak. Kenapa? Karena Bapak orangnya baik, orangnya tulus, orangnya bersahaja, komitmen untuk menghadirkan kebaikan dan keadilan. Itu cara kita memilih. Sehingga calon yang datang pun adalah calon yang benar-benar pilihan, calon yang punya komitmen. Termasuk kita sebagai pemilih pun, mohon maaf Allah, memilih itu benar-benar karena dari hati kita yang paling dalam. Dendek saya sekedik-sekedik milih lekak doang di Julun Batur. 10 datang dewan, juk itu 10 puluh janjian pelik doang. Si dia doang paling hebat, si dia doang paling bagus. Pokok sama kepeng. Hati-hati Allah. Cara orang saat ini yang penting mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, dia juga berani berdusta, berani berbohong di hadapan para calon. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, masalah politik jangan sampai kita katakan ini urusan duniawi semata, ini urusan biasa. Ingat, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kalau kita sebagai pemilih, mohon maaf, datang calon empat-empatnya kita katakan kita akan pilih, itu sudah dusta, itu sudah bohong. Jangan juga kita berbohong di hadapan orang, itu juga merupakan perilaku yang sangat keji. Selalu tiang katakan, Ditman jadi pemimpin doang wah lekah ketita, apalagi kita jadi pemimpin lema. Kan baru jari rakyat niki dia lagu 4 calon datang, 4 ya pilih, ya baik kepeng terus, masya Allah. Apalagi lema itu jadi pemimpin badik dan lekak dongat buruk kan menu jariin saya jamaah. Maka subhanallah, ini adalah contoh teladan. Kalau mau menjadi pemimpin, contohlah yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Zulkarnain. Fi ainin hamiatin, si jauh lain lampak, jauhnya perjalanan sampai tempat tenggelamnya matahari sekalipun beliau berjalan. Itu yang disebut dengan hatta idza balagha maghrib asy-syams, sampai tempat terbenamnya matahari. Dan di situ apa kata Allah? Ternyata di situ ada tempat yang gelap gulita, yang terdiri seolah-olah itu dari tanah. Ternyata di tempat itu kata Allah ada satu kaum. Beliau wajadaha qauman. Nggih, di situ ada kaum, ada masyarakat di situ. Subhanallah, bayangkan bagaimana perjalanan sang raja. Jadi beliau itu tidak duduk manis, tetapi terus melakukan perjalanan mencari tahu tentang rakyatnya. Setiap kali rakyatnya mendapatkan permasalahan, beliau datang untuk memberikan solusi. Sampailah beliau ke penghujung tempat kekuasaan beliau. Di situ adalah ya tanah, tempat yang sangat gelap gulita. Ternyata di situ ada kaum. Qulna ya Dzulqarnain,
imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Apa kata Allah? Ternyata kaum ini, kata Allah, kaum yang memang jauh dari Allah. Mereka ini tidak beriman kepada Allah, mereka melakukan kemaksiatan. Maka Allah memberikan pilihan kepada seorang raja yang disebut dengan Zulkarnain. Zulkarnain, terserah anda mau diapain ini kaum. Ini kaum yang durhaka, kaum yang zalim, yang tidak beriman kepada Allah. Kamu mau mengazab mereka, silahkan. Atau sebaliknya, kamu mau mengajak dia kepada kebaikan juga silahkan. Ternyata dalam riwayat berikutnya kata Allah, Zulkarnain memilih cara yang kedua, bukan mengazab kaumnya, bukan mengazab orang-orang yang zalim tadi, tetapi beliau memilih jalur dakwah, dan itu nanti akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya atau tuan guru berikutnya. Inilah sekelumit Allah kaitannya dengan cerita yang dilakukan atau yang dialami, atau contoh yang bisa kita dapatkan dari seorang penguasa yang taat, penguasa yang sangat baik, yaitu dari cerita Zulkarnain. Sehingga mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini, kalau ada saudara-saudara saya yang nanti diberikan amanah oleh Allah menjadi pemimpin, maka hendaklah dia berkomitmen untuk memberikan solusi kepada masyarakatnya. Turun ke bawah, cari masyarakatnya, cari informasi, cari tahu masalahnya, dan berikan solusi. Dan itu bisa dilakukan oleh setiap pemimpin. Kenapa? Karena semuanya ada dananya, semua ada budgetnya. Tidak perlu dia mengeluarkan dari uang pribadi. Nggak ada ceritanya pemimpin itu keluar uang pribadi tekor, nggak ada. Kalau dia tekor, nggak ada yang mau jadi pemimpin. Tetapi kenapa? Karena pemimpin itu ada fasilitasnya, ya, dananya ada, semuanya ada. Tinggal dia datang ke masyarakat memberikan solusi, tinggal dia turun untuk melihat rakyatnya, dan disitulah dia hadir untuk memberikan kemaslahatan kepada umat. Mudah-mudahan Allah, bila mana ada di antara saudara-saudara saya yang mau mencoba, ya, peruntungan untuk menjadi pemimpin, menjadi anggota legislatif, silahkan. Kami hanya bisa mendoakan. Tetapi ingat, bila mana anda sudah diberikan amanah, maka anda harus jujur, anda harus adil, anda harus buktikan dengan kerja nyata. Maka bila mana itu yang anda lakukan, maka kepemimpinan itu bisa menjadi wasilah untuk kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian kita semua. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqan wa i'tiqadan sahiha wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba wasi'an fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil